wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karakteristik imigran yang berasal dari Madura. Abstrak. Madura merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Ciri migrasi yang dilakukan orang Madura yakni pada ovulasi saluran migrasi. Di tempat tujuan, migran Madura mengembangkan usaha pada sektor informal, yakni usaha dagang barang bekas. Modal sosial berperan pada usaha tersebut, sehingga usaha tersebut berkembang hanya di antara migran Madura. Modal sosial terdiri dari jaringan kepercayaan dan norma. Jaringan sosial migran Madura tergolong sempit, namun simpul yang paling berperan dalam perolehan bahan baku dan modal adalah teman, kerja, dan perkumpulan migran Madura. Tingkat kepercayaan yang dimiliki migran Madura tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kepercayaan yang dibangun baik hanya pada sesama migran Madura. Sementara kepercayaan migran Madura terhadap masyarakat setempat tergolong rendah. Kata kunci migrasi berantai migran Madura, modal sosial, sektor informal. Pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Dan kami akan menjelaskan tentang pendahuluan ini. Latar belakang. Karakteristik Madura sebagai bagian dari suku bangsa di Indonesia yang mempunyai suatu sistem adat yang unik dan khas jika dibandingkan dengan etnis yang lain. Jika mengamati etnis Madura secara umum, gambaran keunikan yang kita dapatkan berupa karakter temperamental dan aksen bicara yang khas. Sebagian besar masyarakat Madura memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki jiwa petualang, sehingga membuat mereka lebih memilih untuk keluar melakukan migrasi dari tempat asalnya untuk mencari nafkah. Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah bagaimana karakteristik imigrasi yang berada di Madura. Lalu seperti apa migrasi yang ada di Madura? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini pertama bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana kondisi alam dan karakter etnis Madura yang secara tidak langsung. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini bagi historiografi, penulisan sejarah mengenai etnis Madura, sehingga dapat memberikan bukti-bukti atau sebuah fakta yang baru digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain, terutama yang berhubungan dengan migrasi. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu karakteristik migrasi di Madura, yang kedua proses migrasi orang Madura, yang ketiga kondisi geografis orang Madura. Pembahasan kondisi geografis orang Madura. Secara geologis, Madura merupakan kelanjutan bagian utara Jawa, kelanjutan dari pegunungan kapur yang terletak di sebelah utara dan di sebelah selatan lembah Solo. Bukit-bukit kapur di Madura merupakan bukit-bukit yang lebih rendah, lebih kasar, dan lebih bulat daripada bukit-bukit di Jawa. Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5168 km. Ekonomi pertanian subsisten skala kecil untuk bertahan hidup merupakan kegiatan ekonomi utama. Dikarenakan kegiatan ekonomi pertanian substitusi itu merupakan skala kecil, makanya orang Madura ini banyak sekali berimigrasi ke kota-kota yang perekonomiannya lebih banyak. Sebagian besar masyarakat Madura masih mengutamakan religiusitas dibandingkan pendidikan. Mayoritas masyarakat, hampir 100% suku Madura adalah penganut Islam, bahkan suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim. Bukti bahwa sebagian besar masyarakat Madura ini menganut agama Islam, yaitu di Madura ini belum ada gereja ataupun majelis kafir lainnya. Suku Madura terkenal sangat taat dalam beragama Islam. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Suku Madura sangat taat dalam beragama Islam, yaitu bukti bahwa suku Madura itu sangat taat dalam beragama Islam ketika
lulus SD kebanyakan anaknya orang Madura itu dipondokkan, dan di sana hanya ada pendidikan non formal saja. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Ya, karena di Madura itu tanah kapur ya kan. Di sana itu tanahnya itu kurang subur dan kebanyakan pepohonan mati gitu. Karakteristik imigran di Madura. Migrasi merupakan dimensi gerak penduduk permanen, sedangkan dimensi gerak penduduk non-permanen terdiri dari sirkulasi dan komutasi. Migran Madura yang melakukan migran ke Bogor dominan migran laki-laki. Hal ini terkait dengan pekerjaan dan usaha yang dikembangkan untuk melangsungkan hidup, yakni pada usaha di sektor informal perdagangan. Masyarakat Madura pada umumnya bermigrasi pada usia muda, antara usia 18 tahun sampai 25 tahun. Bagi masyarakat Madura, rentang usia tersebut merupakan masa produktif untuk bekerja untuk mendukung ekonomi berkeluarga. Kenapa orang Madura itu kebanyakan yang berimigrasi umur 18 ataupun 25 tahun? Dikarenakan waktu umur 18 tahun itu kebanyakan orang Madura itu lulus SMA ya kan. Terus gak kuliah, jadinya sama orang tuanya itu disuruh merantau saja. Proses migran Madura. Yang pertama, migrasi adalah suatu bentuk gerak penduduk geografis, spesial atau teritorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal, yaitu tempat asal ke tempat tujuan. Yang kedua, secara umum migrasi ada dua jenis, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Yang ketiga, faktor pendorong orang Madura. Bermigrasi, faktor iklim dan geologis Pulau Madura menjadi pendorong migrasi orang Madura. Sedikitnya, tanah pertanian dalam luas dan kualitas selalu menjadi ciri utama yang menonjol dari perekonomian di Madura. Orang Madura tidak hanya memiliki persediaan tanah yang sedikit, namun kenyataannya mereka juga kekurangan tenaga pengolah tanah. Orang Madura tidak hanya memiliki persediaan tanah yang sedikit, namun kenyataannya mereka juga kekurangan tenaga pengolah tanah. Dikarenakan kebanyakan orang Madura itu berpikir bahwasannya mahasiswa yang menganut yang ikut jurusan pertanian itu kayak gak jadi apa-apa. Jadinya mereka itu mereka itu kebanyakan ya gak tahu cara mengolah tanah-tanah yang ada di Madura tersebut. Tersedianya lapangan kerja yang lebih luas dan bervariasi, terutama pada pekerjaan sektor informal, serta tersedianya sarana transportasi yang memadai juga menjadi pendorong dan penarik bagi orang Madura untuk mengambil keputusan bermigrasi. Tersedianya lapangan kerja yang lebih luas ya, di kota banyak sekali lapangan kerja, dan bukti bahwasannya di Madura itu sangat sedikit lapangan kerja, yaitu dengan tidak adanya pabrik ataupun perusahaan-perusahaan itu gak ada di Madura, masih belum ada pabrik-pabrik yang besar. Yang keempat, diaspora Madura identik dengan budaya yang melekat pada orang Madura sebagai migran, yakni bagaimana mempertahankan eksistensinya di antara etnis lainnya, serta bagaimana orang lain yang berinteraksi dengan mereka dapat memahami dan memaknai keberadaannya sebagai etnis Madura. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjukkan identitas Madura adalah dengan tinggal bersama, membentuk suatu komunitas, serta secara tidak langsung membudayakan pekerjaan yang seragam, sehingga pekerjaan yang dikembangkan oleh orang Madura tidak hanya sebagai mata pencaharian, tetapi juga menjadi identitas atau simbol sebagai etnis Madura. Kepercayaan terhadap sesama migran Madura. Kepercayaan dimiliki terhadap sesama migran Madura tergolong tinggi. Perasaan dimiliki sebagian sesama migran atau perantau merupakan salah satu hal yang menjadikan hubungan sama migran menjadi erat.
Keeratan hubungan tersebut terbentuk karena didukung oleh komunikasi dan pertemuan yang terus-menerus antara migran Madura. Pertemuan rutin yang terselenggara 2 kali dalam seminggu yang diakomodasi oleh Perkumpulan Migran Madura Sebogor merupakan sarana yang mempertemukan migran Madura satu dengan yang lain sehingga mempermudah mereka untuk saling berinteraksi. Kesimpulan, hubungan yang kuat yang berbasiskan hubungan persaudaraan, pertemanan dan pertetanggaan yang dimiliki oleh orang Madura merupakan faktor penting berlangsungnya migrasi berantai. Orang Madura yang telah lebih dahulu bermigrasi ke Bogor menjadi saluran bagi kerabatnya yang masih tinggal di kampung halaman untuk turut bermigrasi ke kota Bogor. Dalam hal ini, orang Madura yang telah lebih dahulu ke Bogor menjadi sumber informasi bagi orang Madura lainnya. Budaya Toron pulang kampung merupakan momentum yang memungkinkan bagi migran Madura untuk mengajak kerabatnya ikut bermigrasi. Saran, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi sektor informal suatu kelompok. Dalam kasus ini yaitu kelompok migran Madura di kota Bogor, keterbatasan migran Madura dalam model finansial dan modal manusia dapat ditopang oleh modal sosial yang berkembang dalam kehidupan mereka, sehingga usaha dagang di sektor informal perdagangan barang bekas didominasi oleh orang Madura. Thank you for your attention. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa email kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.